Baik, nah sekarang kita akan membahas mengenai eh, terakhir di bagian kedua kita sudah bahas sampai dengan input match. Karena selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai caption. Caption ini fungsinya adalah untuk melakukan alias terhadap sebuah nama dari field yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh misalkan saya analogikan misalkan ada nama seorang siswa Asep Sunandar. Terus Anda manggilnya hanya Asep gitu, maka bisa dialiaskan dengan Asep saja. Sebagai contoh misalkan di sini ada nama gitu ya, fieldnya. Nah, Anda ingin mengaliaskan sebagai nama lengkap. Kalau kita sekarang tampilkan pertama kali, maka yang muncul di dalam field yang ada di sini adalah nama. Tapi ketika kita isikan eh, namanya dengan caption nama lengkap, maka nanti secara otomatis si nama ini akan dialiaskan sebagai nama lengkap. Ini kita save dulu tabelnya, terus tampilkan tabelnya. Nah, ini akan berubah menjadi nama lengkap sekalipun field yang ada dalam tabel tersebut tidak dirubah. Jadi fungsi dari caption sendiri adalah untuk merubah alias dari satu nama field yang sudah kita tentukan dalam sebuah tabel. Selanjutnya adalah default value. Default value ini adalah keterangannya merupakan nilai awal suatu field yang ditampilkan secara otomatis. Sebagai contoh, misalkan kita di sini punya data mahasiswa. Misalkan dari data mahasiswa ini saya masukkan field baru, misalkan tanggal masuk, tanggal masuk. Saya ingin agar tanggal masuk ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan tanggal sistem yang berjalan dalam komputer. Nah, ketika ini saya jalankan, saya save tabelnya, ini tidak muncul otomatis. Jadi tanggal ini harus kita isi terlebih dahulu, baru si tanggal bisa terisi gitu ya. Nah, dengan menggunakan default value ini memungkinkan setiap kali kita mengisikan data yang baru, maka tanggal terisi sesuai dengan tanggal sistem yang aktif dalam komputer Anda. Caranya adalah dengan menggunakan rumus date. Kita buka di Sun View. Nah, di tanggal masuknya, di default value-nya Anda tinggal ketikkan date kurung buka kurung tutup. Nah, ini tinggal kita save dulu tabelnya. Ketika ini ditampilkan, maka secara otomatis akan muncul tanggalnya seperti ini. Jadi ketika kita tiap kali mengisikan data yang baru, misalkan NAP-nya 234444, ini ketika ditambahkan data baru otomatis akan muncul tanggal sesuai dengan tanggal sistem yang berjalan. Contoh yang lain misalkan kelasnya ingin kita bikin nilai awalnya sebagai 2KA misalkan. Nah, kita juga bisa masukkan di kelas, di default value-nya, kita isikan 2KA. Sama dengan 2KA. Ini dia teks. Harus pakai kutip. Kita save dulu tabelnya, maka secara otomatis dia akan muncul 2KA gitu ya. Jadi tiap kali datanya nanti diinputkan, secara otomatis kelas ini akan diisi dengan nilai 2KA. Demikian untuk pengertian dari default value. Jadi memberikan nilai awal untuk setiap data yang akan diinputkan. Nah, yang selanjutnya ada validation rule dan ada validation text. Kedua properties ini saling berhubungan. Validation rule ini fungsinya adalah untuk memberikan aturan terhadap data yang diinput, sedangkan validation text adalah memunculkan pesan kesalahan. Misalkan sebagai contoh di sini kita sudah punya sebelumnya adalah NRP gitu ya. Di mana NRP ini kewajibannya adalah diisi dengan 7 digit angka. Nah, tapi sebelumnya
tidak muncul pesan gitu ya. Nah, agar muncul pesan, jika di input kurang dari 7 digit, maka kita harus menggunakan validation rule maupun validation text. Caranya seperti ini. Anda desain view dulu tabelnya. Anda masukkan di NRP, di input pasnya sudah kita tentukan bahwa dia hanya boleh diisi angka, maka di validation rule-nya kita tentukan bahwa ukurannya hanya boleh 7 digit saja gitu ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 7 digit. Kita bisa menggunakan fungsi len, terus kita isikan ininya NRP. Sama dengan 7 digit. Kemudian kita bisa kasih pesan kesalahan, NRP harus diisi 7 digit. Kita save dulu tabelnya. Oke, nggak masalah. Ini ada perubahan data ya. Kita close saja, kita buka lagi. Nah, sekarang misalkan saya isikan hanya 3 digit. Ketika ini saya enter, maka muncul NRP harus diisi 7 digit. Tapi ketika kita isikan 7 digit, maka secara otomatis nah ini berarti ada yang salah. Kita harus perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu. Ini berarti jangan pakai sama dengan. Save lagi. Yes saja. Di close dulu tabelnya. Kita coba lagi. Jadi kalau kita isikan 3 digit, dia muncul pesan. Tapi kalau isikan 7 digit, tidak ada masalah. Itu fungsi dari validation rule dan validation text. Nah, selanjutnya adalah required. Required ini adalah untuk menentukan bahwa suatu field harus diinput atau tidak. Misalkan dari tabel mahasiswa ini kita ingin nama lengkap atau nama ini harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Sebelumnya ketika kita belum menentukan require-nya, ini nama boleh kosong. Namun setelah kita tentukan require-nya adalah yes, dengan cara masuk ke design view, terus kita pilih nama, dan kita rubah required-nya menjadi yes, maka secara otomatis nanti nama tersebut harus diisi. Dan ini hanya berlaku untuk data yang baru ya, jadi tidak berlaku untuk data yang sebelumnya sudah diinput. Nah, kita coba misalkan sekarang kita isikan dulu NRP-nya. Namanya saya lewat. Ketika saya enter, maka akan muncul you must enter value in mahasiswa titik nama field. Ini menunjukkan bahwa nama wajib diisi. Dengan begitu, required yang kita tentukan yes tadi menentukan bahwa field yang requirednya yes, maka tidak boleh dikosongkan. Selanjutnya adalah allow zero length, menetapkan apa suatu field diizinkan bernilai kosong atau tidak. Ini merupakan kebalikan dari required sebenarnya. Jadi kalau Anda ini jangankan, ini misalkan saya isi dulu, save, terus saya desain, maka setiap kali require-nya seharusnya allow zero length-nya sebaiknya di no-kan gitu ya. Sebaliknya kalau required-nya no, maka allow zero length-nya required-nya no, maka allow zero length-nya ini boleh di yes-kan, karena sebenarnya fungsinya adalah kebalikannya. Terus selanjutnya adalah index. Index ini fungsinya adalah menentukan index field. Apa sih yang dimaksud dengan index field? Index field ini adalah biasanya digunakan untuk primary key. Dengan kata lain, index ini memungkinkan pencarian jadi lebih cepat.
Sebagai contoh, di sini nama bukan sebagai primary key, indeksnya no. Tapi ketika kita klik NRP, maka secara otomatis indeksnya adalah yes, no, duplicate. Dengan tujuan bahwa setiap data yang ada dalam field NRP itu bersifat unik, tidak mungkin ada yang sama. Dengan kata lain, proses pencarian maka akan dilakukan dengan cepat karena tidak memungkinkan data muncul duplikasi gitu ya. Itu untuk yang indeks. Selanjutnya adalah Unicode Compression. Berfungsi untuk mengompres data yang akan digunakan untuk file text, memo, dan hyperlink. Ini sebenarnya secara kasat mata kita tidak bisa lihat gitu bagaimana hasilnya. Cuman sebenarnya ketika nanti datanya sudah diinputkan dan menggunakan beberapa tipe data short text, memo maupun hyperlink gitu ya. Jadi misalkan di sini saya masukkan misalkan di sininya emailnya saya gantikan gitu ya, tipe datanya dengan hyperlink. Nah ini maka secara otomatis ini akan mempengaruhi ukuran dari Microsoft Access yang Anda simpan. Ketika nanti data diinputkan, maka akan semakin besar file penyimpanannya gitu, akan semakin besar file dari yang Anda simpan gitu ya. Sekarang posisinya file yang saya buat ini ukurannya 480 KB. Ketika nanti datanya dimasukkan ini bisa sampai beberapa mega. Dan ketika ini kita gunakan Unicode Compression yang diaktifkan, maka setiap kali nanti aksesnya di save, maka ukurannya akan dipadatkan sehingga akan dikompres semaksimal mungkin atau seefisien mungkin gitu. Sehingga ini memungkinkan file akses itu tidak akan terlalu besar. Itu fungsi dari Unicode Compression. Nah, selanjutnya yang berikut adalah lookup. Lookup ini fungsinya adalah untuk merubah tampilan dari tabel yang kita gunakan untuk menginput data. Seperti yang dilihat sebelumnya, bahwa ketika ini ditampilkan tabelnya dalam keadaan datasheet view seperti ini, kita harus mengisikan datanya. Berarti dengan kata lain, tampilan seperti ini adalah text box. Karena kita harus menginputkan datanya dengan cara mengetik. Tapi beda ceritanya kalau kita ingin mengisikan dengan menggunakan pilihan. Sebagai contoh misalkan saya tampilkan design view-nya, misalkan saya tambahkan satu field baru, jenis kelamin. Sebaiknya Anda gunakan maksudnya adalah underscore untuk memisahkan spasi. Nah, misalkan jenis kelamin ini saya ingin mengisi hanya pilihan laki-laki dan perempuan, maka kita bisa rubah di lookup-nya dengan merubah menjadi combo box. Nah, nanti ada beberapa pilihan yang harus Anda rubah. Yang pertama ada row source type, yang kedua adalah row source-nya. Nah, di row source type ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah table query, yang kedua adalah value list, yang ketiga adalah feed list. Nah, jika kita ingin menginputkan sesuai dengan ketentuan yang kita mau, misalkan jenis kelamin ini hanya isinya laki-laki perempuan, maka kita bisa pilih value list, terus kita ketikkan misalkan laki-laki perempuan. Nah, ketika ini saya save, maka secara otomatis nanti di jenis kelamin akan muncul combo box dan ini akan muncul pilihannya laki-laki perempuan. Itu untuk untuk value list karena isinya kita tentukan sendiri. Nah, yang kedua ada juga yang namanya row source type-nya adalah table or query. Nah, table or query ini fungsinya adalah ketika kita ingin menghubungkan satu field dengan data di tabel yang lain. Sebagai contoh misalkan saya buat dan di sini ada tabel nilai. Terus saya ingin menghubungkan field nilai ini dengan tabel nilai akhir. Nah, langkah yang harus saya lakukan pertama adalah saya bikin dulu tabel baru. Kita beri nama tabelnya nilai akhir.
Ini saya masukkan dulu nilai akhir, terus saya save, saya beri nama nilai akhir juga tabelnya. Sebelumnya saya tentukan dulu primary key-nya, misalnya primary key-nya adalah nilai akhir. Nah sekarang nilai akhirnya ini saya isikan dulu, misalnya nilai akhirnya ada 100, 80, 95, 60. Ketika ini saya save dan sekarang ini field nilai ini ingin dihubungkan dengan nilai akhir, maka yang saya lakukan, nilai ini saya rubah dulu jadi combo box. Terus saya masukkan row source table query, row source-nya adalah nilai akhir. Ini saya save tabel mahasiswanya. Terus saya jalankan tabelnya menjadi datasheet view. Nah, ketika sekarang saya klik nilainya, maka di sini akan muncul berupa combo box dengan pilihan nilai yang sudah tersimpan dalam tabel nilai akhir. Nah, ketika si tabel nilai akhir ini saya update, misalkan saya masukkan lagi nilai baru 55, 45. Ini saya close dulu tabel mahasiswanya dan ini saya buka lagi. Maka secara otomatis pilihannya juga bertambah sesuai dengan apa yang kita inputkan di tabel nilai akhir. Itu untuk lookup dengan menggunakan row source type table query. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah lookup tapi row source type-nya adalah value list. Nah, feed list ya, bukan value list, feed list. Nah, feed list ini fungsinya hampir sama dengan table query. Namun bedanya kalau table query yang diambil adalah isi dari tabelnya, sedangkan feed list ini yang diambil adalah nama field dari tabel yang kita koneksikan. Contoh misalnya sekarang yang tadi saya table query, saya rubah ke feed list. Maka yang nanti akan muncul adalah nama tabel nilai akhir ini di dalam pilihan dari combo box-nya. Saya save dulu tabelnya. Saya jalankan. Ketika ini saya klik, maka pilihannya di sini nilai akhir. Nah, ketika ini saya tambahkan kolom baru, misalkan nilai mutu. Ini saya save. Ini saya rubah dulu tipe datanya jadi number. Ini short text. Maka secara otomatis nanti akan berpengaruh terhadap pilihan yang ada di nilai. Yang tadinya nilai akhir sekarang akan muncul nilai mutu. Jadi pada dasarnya tabel query dengan feed list itu memiliki fungsi yang sama, adalah menghubungkan sebuah field dengan tabel yang lain. Namun yang membedakan adalah untuk table query yang dihubungkan adalah isi dari tabelnya. Sedangkan untuk feed list yang dihubungkan adalah nama kolom dari tabel yang dihubungkannya. Nah, untuk value list sendiri ini jika kita ingin menentukan isinya sesuai dengan apa yang kita mau sendiri gitu ya. Contoh yang lain misalnya kita mau masukkan agama gitu. Kita bisa tambahkan di sini agama. Terus agamanya kita ingin menentukan cuma 2 misalkan. Islam dan Kristen misalkan. Maka kita tinggal berubah dulu row source type-nya ke value list, terus tinggal kita isikan Islam dan Kristen. Nah, maka ketika ini saya save tabelnya, ini sudah akan muncul field agama dengan pilihan Islam dan Kristen. Nah, berikut penjelasan mengenai properties. Untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan field properties Anda bisa baca nanti di e-booknya, yang berhubungan dengan nama refill size, berhubungan dengan general dan text format, berhubungan dengan numeric dan currency format,
that, dan seterusnya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, nanti kita akan diskusikan di forum e-learning. Terima kasih.